Tapi benar Pak Jokowi sempat marah itu ya? Kalau kita bicara marah itu humanis, ya, bukan marah yang mungkin karena biasa, udah bosen terlalu lama kali gitu ya. Pastilah bosen juga terlalu lama lah ya. Kalau bicara itu humanis kok. Bukan hanya bilang gobrak meja, sialan lu apa, enggak. Oh enggak ya? Tidak, dia bilang mungkin begini, terlalu lama ya. Ini masalahnya bukan sepele, masalah antara penistaan tuduhan ijazah palsu dan penistaan, bukan itu. Ini antara kubu yang sangat besar. Kubu mantan-mantan, menurut saya sih ya mantan-mantan orang yang berkuasa di bidang politik lah gitu. Kapan saya berbohong? Sampaikan dia tiap hari kebohongan yang disampaikan. Gitu. Itu yang saya ingin luruskan pada masyarakat Itu ODGJ artinya, Pak Jenderal. Apa itu? Orang dengki Gibran Jokowi. Kembali lagi di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya, dan di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari realitasnya. Penonton Real Politik, sesungguhnya dalam 2 hari ini ada kejadian besar sih memang yang terjadi di Republik ini. Ada 2 kasus korupsi yang terungkap ya. Ya. Kejagung, korupsi di BGN, KPK juga nangkap korupsi di imigrasi tuh. Iya. Siapa aja yang ditangkap tuh Bang? Ada kepala BGN dan 2 wakanya. Ex kepala BGN. Ex ya? Oh iya, udah copot dulu ya? Dicopot dulu. Copot dulu. Iya, kalau misalkan ditangkap dulu sebagai kepala kan bermasalah. Oh, iya, iya, makanya copot dulu. Gue nggak tahu ya, kita harus prihatin atau merasa bergembira, tapi setidaknya komitmen untuk pemberantasan korupsi itu sekarang udah jalan, dan itu hal yang baik sih menurut gue. Gue kemarin lagi kafe kan, ada anak SMA, terus udah di situ tuh malam-malam tuh ada banyak anak-anak SMA pakai baju pramuka, terus udah gitu waitressnya juga habis lulus SMA kan. Saya tanyain kepada mereka tuh, gimana ini BGN nih kepalanya ditangkap nih, alhamdulillah bagus. Senang mereka semua. Harusnya berbahagia kalau gitu ya. Iya, bagus Prabowo gitu, mantap gitu. Tapi yang kalau misalkan gue boleh komentar ya Bang, ini masalah dia ditangkap ini berhasil menyatukan oposisi dan pro pemerintah gitu menjadi ya. satu. Semua happy gitu. Semua happy, iya. Tapi kita nggak bahas itu sekarang, bro. Kita bahas apa tuh Bang? Telah hadir 2 orang narasumber kita, senior kita, Irjen Pol Purnawirawan Pak Arianto Sudadi. Terima kasih Pak udah hadir. Terima kasih diundang lagi. Dan Bang Adi Azwan. Siap. Beliau ini tiap hari tampil di TV saya lihat. Bisa 2 atau 3 kali. Enggak. Tapi berkenan hadir di Real Pol, podcast kecil ini, itu kita respect sekali Bang. Terima kasih Bang. Jadi kalau kita diundang, kalau kita mampu kita wajib hadir. Gitu ya. Iya, karena itu diundang itu ada rezeki. Itu usul fikihnya itu ya, usul fikihnya. Iya kan? Begitu. Kita akan bahas itu rezeki. Kita akan bahas kembali tentang kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi terkait dengan tuduhan ijazah palsu beliau. Kita sudah lama nggak bahas ini Bang. Tapi saat ini harus kita bahas nih. Karena ada isu baru yang sekarang berkembang di masyarakat yang belum tentu ujung pangkalnya nih. Nah ini pertama sekali sebelum ke Pak Arianto, saya tanya ke Bang Andi dulu. Benar nggak sih Pak P21? Ya, jadi terima kasih ya Real Politik udah mengundang saya untuk di sini. Jadi kalau bicara P21 itu 100% ya sudah ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Kombes Iman Imuddin sebagai Dirkrimum Polda Metro Jaya itu memang keniscayaannya seperti itu gitu. Kalau selama ini yang dikatakan oleh mereka harusnya secara officially gitu ya, dengan di hall ya Kapolda yang berbicara seperti itu ya. Kan kita mesti ketahui kalau pada status mereka naik sebagai tersangka itu memang masih domainnya dari kepolisian Polda Metro Jaya. Kalau kita bicara P21 kan sudah domainnya dari kejaksaan untuk itu ya. Memang berkoordinasi kan. Nah, ketika P19 itu dikatakan dari kejaksaan itu lengkap, tidak perlu ada lagi sesuai dengan permintaan dari kejaksaan, ya itu udah P21 sebetulnya. Itu kan kode bahwa dokumen itu sudah lengkap semua, tinggal masuk ke tahap 2. Yang penting di tahap 2 ini gitu loh. Tapi kemarin kan secara verbatim nggak diomongin P21, udah lengkap ya aja. Nggak perlu emang diomongkan P21. Tapi yang jelas sudah dikatakan tahap 2. Kalau sudah tahap 2 ya
Ya artinya tinggal menyerahkan ya ini para tersangka ini. Yang pertanyaannya ditahan nggak tersangka ini? Kan itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat nih. Ya. Ya kalau kita melihat kan kalau kejaksaan bisa punya hak untuk menahan selama 50 hari. Kan begitu. Kalau udah tahap 2? Ya sudah tahap 2 kan sudah diserahkan ke kejaksaan gitu. Sebetulnya juga mungkin nanti Pak Irjen untuk menginformasikan kalau misalnya di kepolisian seperti apa ya, apakah masih punya hak juga ya, saya rasa punya hak juga untuk menahan gitu loh. Tapi kalau kita bicara kejaksaan itu ya ada 50 hari itu untuk bisa ditahan dalam proses menuju ke pengadilan ya. Nah tapi yang dikatakan oleh Pak Dirkrimum, Pak Kombes Imanuddin itu dia tidak secara eksplisit mengatakan P21 nya enggak untuk bicara itu kan karena itu domainnya dari berarti itu kejaksaan. tafsir aja kan? Tafsir, tapi kan implisit sudah dikatakan secara eksplisit enggak, tapi implisit kan sudah jelas itu. Dokumen sudah lengkap, alhamdulillah kan begitu kan, tidak perlu lagi ada lagi penambahan dan sebagainya kan itu sudah mengawal P21. Cuma ya yang dilakukan para tersangka ini bagaimana lagi, kembali lagi saya bilang modal mereka itu bagaimana mempengaruhi opini publik dengan asumsi-asumsi mereka ya kan banyak juga tuh yang namanya pengacara hafalan kan. Iya kan dia menghafal aja begini 14 hari gini ya diketahui lah sama pengacara-pengacara yang menurut saya jam terbangnya tinggi beracara. Jadi pengacara hafalan versus pengacara beracara gitu. Pengacara beracara. Abang mau ngomong pengacara hafal dong, nggak punya klien apa? Ya bisa menerjemahkan sendirilah kalau kita bicara gitu kan. Ya. Karena kalau orang yang mempunyai jam terbang dalam beracara itu udah paham. Mana ada serta kalau 14 hari kayak begitu. Dan itulah kan entry point dia. Entry point dia untuk mengatakan wah ini sudah ibarat makanan sudah basi nih, harus SP3 dan sebagainya. Ya kan seperti itu. Tapi kan dalam prakteknya kan nggak seperti itu ya. Yang jelas P21 itu sudah ada ya dan tinggal masuk ke tahap 2. Pertanyaan kepada banyak netizen juga mengatakan, masyarakat juga mengatakan kok nggak ditahan? Kan pertanyaan begitu. Ya, kita tinggal menunggu dari Polda Metro Jaya. Ya mudah-mudahan dalam minggu depan ketika mereka diperiksa yang terakhir mungkin ya kemudian ya siap-siaplah mereka bawa koper. Ya. Boleh bawa koper? Hah? Boleh bawa koper? Ya boleh dong bawa koper, siap-siap aja nggak usah bolak-balik gitu maksudnya. Dari situ kan bisa dikirim tuh ke kejaksaan, dilimpahkan langsung tahap 2 kan. Jadi intinya ya kita apa artinya ini menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya, Kejaksaan, Kajati ini telah berkoordinasi dengan baik ya. Dua institusi ini masing-masing menjaga dari tugas tupoksinya masing-masing itu ya. Makanya Pak Kombes Imanuddin kan tidak secara eksplisit mengatakan itu memang domainnya adalah kejaksaan untuk itu ya. Jadi kita apresiasi kepada Polda Metro Jaya yang ya sudah hampir menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya tinggal nanti domainnya di kejaksaan untuk diteruskan sampai ke pengadilan. Dan luar biasa 1 tahun lebih mereka bekerja ya para penyidik itu untuk mengumpulkan bahan bukti dan mengumpulkan juga para saksi untuk di BAP gitu kan. Saya sendiri juga sebagai saksi ya di BAP juga. Itu mereka sangat humanis ya, mereka bekerja ya, dan kita ya dapat minuman, juga dikasih makan gitu loh. Jadi saya dengar kemarin Pak Jokowi katanya sempat ngerasa ini terlalu lama, sempat marah lah katanya. Benar nggak sih Bang? Kalau kita bisa gitu ya, kalau kita sebagai manusia biasa ya, apalagi kita setiap hari mereka itu nggak pernah itu namanya membuat opini-opini penyesatan, ya asumsi-asumsi yang menggiring publik untuk percaya terhadap yang dia katakan ijazah palsu itu. Ini kan post-truthnya ini kan berbahaya gitu loh. Ya. Tapi benar Pak Jokowi sempat marah itu ya? Kalau kita bicara marah itu humanis. Ya, bukan marah yang mungkin karena biasa, udah bosan terlalu lama kali gitu ya. Ya, pastilah bosan juga terlalu lama lah ya. Kalau bicara itu humanis kok. Bukan hal bilang gobrak meja, sialan lu apa, enggak. Oh enggak ya. Tidak, dia bilang mungkin begini. Terlalu lama ya. Gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang harus diglorifikasikan. Memang mereka itu paling senang sesuatu yang kecil bagaimana diglorifikasi sehingga jadi besar.
dan itu diulang-ulang. Nah gaya mereka begitu. Mohon maaf, buzzer dia kuat. Saya katakan itu buzzer dia kuat, ya. Dan dia juga mempunyai ya YouTube mereka yang terorganisir benar. Jadi semua pemikiran-pemikiran mereka yang penuh dengan kesesatan itu ada jalurnya gitu untuk itu. Ada amplifikasinya. Amplifikasinya sudah jelas. Toanya banyak itu. ya. Coba juga kan stasiun-stasiun TV kan ya ini kan ada take and give juga lah ya. Rating naik gitu kan. Apalagi kalau Andi Yason ketemu Roy Suryo gitu. Nah, ada aspek hiburannya kalau di situ. Ada aspek hiburannya masalahnya katanya. Tapi yang jelas begitu loh. Amin. Ya kita alhamdulillah bahwa hukum itu ditegakkan. Sebenarnya tidak ada lagi yang mengatakan bahwa kepolisian itu diintervensi misalnya atau kejaksaan itu diintervensi seperti mereka katakan selama ini. Ya, jadi wajarlah kalau dikatakan bahwa Roy Suryo itu adalah sarjana komunikasi dan MKes. MKes tahu nggak artinya? Apa tuh? Master kesesatan. Oke, gitu saja Ben. Oke, Pak Jenderal, Pak Arianto. Iya. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bang Andi tadi kan udah jelas ya, beliau meyakini bahwa sudah P21. Nah, dalam prosedurnya gimana sih sebetulnya Pak? Apakah memang P21 itu hanya terjadi antara Kejaksaan Agung dengan polisi, ataukah memang perlu diumumkan ke publik berdasarkan surat menurut Roy Suryo gitu? Nah, gimana Pak penjelasannya Pak dengan itu? Baik, terima kasih. Saya diundang ke sini jadi saya bisa ikut menambah penjelasan kepada masyarakat ya yang terjadi, karena selama ini saya belakangan ini saya nggak pernah diundang. Iya. Sudah lama nggak ketemu juga Saya Pak. memang saya nggak mau diundang di TV kalau mau diadu-adu dengan orang yang kayak gitu ya susah, kita rugi lah. Iya. Kita terbawa-bawa jadi orang yang nggak waras. Makanya itu. Tapi kesempatan ini bagus kan untuk menyampaikan pada publik ya. Iya. Kalau ini ya menurut saya sebetulnya kasus pencemaran ataupun ijazah palsu itu sebenarnya kan kasusnya simple sebetulnya tuh. Saya kalau dikasih tugas dulu itu estimate saya kalau dengan kasus kayak gini ini cukup dengan 20 saksi, 5 saksi ahli. Dengan 50 alat bukti atau berapa kurang itu cukup itu. Dan paling 2 bulan selesai itu dikirimannya ke kejaksaan. Cuman masalah ini jadi tidak berjalan seperti itu karena apa? Ini masalahnya bukan sepele, masalah antara penistaan tuduhan ijazah palsu dan penistaan, bukan itu. Ini antara kubu yang sangat besar. Kubu mantan-mantan, menurut saya sih ya mantan-mantan orang yang berkuasa di bidang politik lah gitu. Antara yang pro dan dendam gitu kan. Yang terjadi kayak gitu kan gitu. Dan ini dua belah pihak itu nggak bisa ditemukan karena beda-beda alirannya. Kepentingannya beda juga ya. Ibarat sini ini pakai silatnya butong P nih. Dari ini aliran yang lain. Yang dari ini pihak-pihak yang menyerang Pak Jokowi itu dia menggunakan taktik ya menuduh dan kemudian membuktikan sesuatu melalui medsos. Di propaganda ke medsos, mempengaruhi opini publik ya. Pokoknya bahwa ini saya yang benar gini. Kemudian dia menjelaskan, memframing bahwa aparat itu berpihak pada Pak Jokowi dan sebagainya itu kan. Ini strategi daripada pihak yang ini yang menyerang ini. Sementara dari Pak Jokowi dia sudah nyewa advokat. Ya udah laporkan aja Kak. Dia hanya menunggu proses yang terjadi di pengadilan kan gitu. Nah ini nggak mungkin tercapai. Tapi menurut saya selama ini yang lebih berhasil ini yang dari sini yang tidak ke pengadilan karena ternyata ini nggak segera sampai ke pengadilan kan. Nah, jadi ini sekarang leadingnya seakan apa? Banyak orang yang terpengaruh, yang orang-orang yang baik-baik pun tadinya enggak ini akhirnya terpengaruh semua kan ikut-ikut itu orang-orang yang terkenal tokoh gitu aja akhirnya bahkan saya sendiri juga saya diserang sama para senior polisi itu kok ini kayak gini kamu mau belain Pak Jokowi itu orang polisi aja ngomong gitu ya padahal saya di setiap kesempatan saya tidak pernah saya itu kenal Pak Jokowi itu Kak. Tidak. Saya membela kepentingannya juga tidak. Hanya saya ingin meluruskan berita-berita yang negatif yang menyesatkan masyarakat itu harus saya luruskan. Itu tugas saya selama ini gitu. Nah, kembali kepada ini tadi mengenai P21 itu. Itu sebenarnya kan
P21 itu kan satu tahapan daripada proses peradilan. Kalau proses peradilan yang kemarin saya lihat ini ya, yang pertama kali itu kan proses peradilan yang disampaikan oleh para ini pihaknya yang penyerang Pak Jokowi itu. Dia menyampaikan kepada polisi, wah ini gunakan ijazah palsu kan gitu kan. Dia lapor ke Mabes. Nah, secara teoritis ya, kalau orang melapor ke hukum itu Pak, menuduh orang itu ijazah palsu, itu dia mestinya dia menyampaikan barang buktinya loh Pak. Ini barang bukti ini palsu. Tolong dibuktikan bahwa ini memang palsu gitu. Tapi kan enggak, waktu itu dia lapor ke Mabes, begitu ditunggu oleh Mabes, mana barang buktinya? Dia kan hanya menyampaikan yang fotokopian, yang enggak ada gitu. Akibat daripada itu, karena tidak ada bukti awal yang cukup, maka pengaduan itu tidak diterima menjadi laporan polisi. Tidak pun masuk pada ke penyidikan, hanya penyelidikan saja kan. Dari penyelidikan itu kemudian ternyata ditunggu-tunggu bukti awalnya nggak ada, ya sudah penyelidikan nggak bisa terus. Itulah waktu. Sementara ini menunggu ini, kemudian ini kan terus bertingkah di luar-luar, banyak sekali bukti-bukti nggak ada. Nah kemudian kebetulan Pak Jokowi dari sana lapor ke Polda. Nah laporannya adalah dia merasa difitnah dengan ini tadi. Sebetulnya ini udah jalan Pak, dua-duanya nih. Ya. Yang dari laporan di Mabes itu adalah dengan bukti awal yang ada, kemudian diteliti semana, karena secara teoritis ya, kalau untuk membuktikan ijazah palsu itu Pak ya, apalagi ijazah palsu itu adalah ijazahnya apa istilahnya, ijazah yang bukan digital gitu ya, analog ya. Gitu ya. Itu otomatis secara teoritis ya Pak, kalau orang membuktikan ijazah itu palsu apa tidak, pasti tanya pada penerbitnya. Dan proses itu sudah ditempuh oleh dalam hal ini UGM ya. Iya. Kabar Eskrim waktu itu walaupun masih penyelidikan, itu sudah menempuh ke ambil saksi dari di Gama, kemudian di tempat-tempat KKN di mana ditelitik semua itu. Jadi lengkap itu menunjukkan bahwa memang itu dikeluarkan oleh ini. Makanya itulah dia berkesimpulan bahwa ini memang Pak Jokowi itu berijazah gitu istilahnya identik gitu. Ya, bukan ijazah Pak Jokowi itu asli atau apa, tapi Pak Jokowi itu memegang ijazah memang tamatan dari UGM. Adapun itu kemudian ditambah dengan penelitian perbandingan lapor itu ya. Itu saya pikir Kabar Eskrim ya hanya untuk lebih meyakinkan saja. Dia ambil semua contoh-contoh ijazah model yang satu angkatan lah ya. Ya, seangkatan sana, ijazahnya Pak Jokowi dibandingkan, dilapor gitu. Kemudian ternyata memang itu kan identik, masih identik. Bunyinya kan identik. Gitu kan. Inilah oleh kubu sana kemudian dipelesetkan itu tadi. Itu kan masih penyelidikan. Kita itu, pengen lapor independen. Kenapa Pak lapor? Pertama kali dulu belum lapor independen. Ini kan masih penyelidikan, kan mau pakai lapor. Ada kan pengacaranya hebat itu makanya. Harus pakai ini, harus apa LP dulu. Saya terangkan yang bikin prosedur penanganan itu saya bilang itu. Perpol mengenai penanganan penyidikan itu saya. Kenapa kok itu harus pakai lidik? Kenapa kok ini bikin? Enggak, itu kalau memeriksa lapor itu harus pakai ada LP-nya, ada surat perintahnya gitu. Itu kan untuk memeriksa lapor kalau sudah sampai tahap penyidikan. Waktu itu kan belum. Wah, ngotot mereka. Jadi dengan kondisi kayak gitu mereka memframing bahwa aparat kita itu mengikut-ikut bela kepentingannya Pak Jokowi. Nah jadi gitulah Pak. Jadi ramenya di lapangan itu kan kemudian yang tumbuh di lapangan itu adalah penyesatan-penyesatan yang mereka lakukan dengan ilmu-ilmu yang katanya menurut mereka hukum yang harus disiplin dan sebagainya. Tapi mereka dalam memaknai hukum itu keliru kan. Sudah tak kasih tahu kan. Kalau penyelidikan itu Pak, polisi boleh aja pakai apa-apa. Foto bisa merekam nggak boleh, yang penting tidak maksa. Itu aja yang namanya penyelidikan sama penyidikan itu. Nah itu boleh saja pakai lapor. Itu dia hanya ingin memframing bahwa tindakan yang dilakukan polisi itu salah kan gitu kan. Itu dari satu sisi yang awal mula ya. Kemudian yang tuduhan bahwa itu pemfitnahan itu. Kan waktu itu kan April ya Pak Jokowi terus kemudian dari dasar laporan polisi itu maka kemudian Polda melakukan penyidikan. Penyidikannya dimulai dari ya pasti penyelidikan kan. Kumpulkanlah semua, diulangi lagi tuh Pak. Apa yang telah dikerjakan oleh Barreskrim itu diulangi oleh Polda Metro. Cek ke sana lagi. Karena kalau ini dulu kan hanya penyelidikan.
Kalau sini kan sudah masuk dalam penyidikan, sehingga semua record daripada pemeriksaan kepada yang di Gama, di KKN semua ada itu dalam berkas. Sampai 700 itu ya? Iya, itu berkas 709. Dan yang saya ingatkan lagi ya, yang dituduhkan pada itu kan bukan ijazahnya itu asli atau palsu. Pak Jokowi dalam melaporkan kan dia kan merasa dilecehkan kan, difitnah dan sebagainya, dituduh dia melakukan ijazah palsu padahal tidak kan gitu kan. Itu kan pasal yang dicari alat buktinya oleh Polda Metro. Itulah tadi makanya saya ingin nanti sampai cerita pada P21 itu tadi Pak. Jadi penyidikan yang berlaku di Polda Metro itu adalah mengumpulkan sama alat bukti yang terkait dengan satu pembuktian apakah Pak ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau tidak. Karena ini penting ini kalau itu nanti bisa membuktikan maka berarti ada pencemaran nama baik, fitnah. Iya, pencemarannya. Tapi kalau ini dibuktikan ternyata memang palsu, ini nggak jalan ini. Berarti nggak ada yang dicemarkan. Iya. Jadi pasti di SP3 kan gitu. Itu jadi penyidikan yang dilakukan oleh Metro itu tadi pertama kali adalah dia meyakinkan kembali apakah ijazah ini asli apa tidak. Tapi dengan teori pembuktian yang berlaku dalam pidana, bukan pakai teori pembuktian yang dipakai oleh kubunya Pak Roy itu. Dia kan pertama kali penelitian harus dengan penelitian. Waktu itu si Resman masih hipro. Nah sekarang begitu ternyata dia nggak melakukan penelitian, dia cuma nebeng ngomong penelitian. Itulah disitulah mencela-mencelinya gitu kan. Dan kemudian mereka strateginya adalah mereka seakan-akan dikriminalisasi, gitu. Yang digembar-gembarkan boleh dikriminalisasi. Apalagi dengan kedatangan Bathara ahli hukum yang bukan ahli hukum itu. Papalan. Dia merasa pakar ahli hukum nggak profesional. Waktu itu pernah mengatakan ini penyidik nggak profesional. Saya bilang, Pak, orang yang mengkritik itu tidak profesional. Itu hanya orang yang sudah profesional. Iya. Itu nggak bisa kalau orang yang nggak ngerti apa-apa ngomong Anda nggak profesional, nggak punya ilmunya apa-apa, Pak. Gitu. Nah, kalau kata Rosiro legal standing. Jadi dia memframingnya itu ya, mereka bahwa mereka dikriminalisasi, kan itu penyesatan. Kriminalisasi itu adalah apa? Tindakan menghukum seseorang ya sebagai suatu kejahatan, padahal dia tidak melakukan kejahatan, tidak ada aturannya pun dan tidak ada perbuatannya pun, itulah yang namanya kriminalisasi. Nah kalau ini mereka kan, apalagi yang namanya Pak Roy Suryo itu. Kapan saya menghina? Kapan itu mestinya ditunjukkan. Bang Andi kalau dengar Suryo ketawa. Selama 1 tahun ya, sekarang sudah 1 tahun itu ya. Kapan pernah publik ya melihat Pak Roy Suryo tampil di situ tanpa menghina Pak Jokowi? Iya sih. Kapan? Apalagi kalau udah keluar wayang ya. Iya gitu kan. Yang namanya wayang itu Pak, itu penghinaan yang sangat, kalau orang Jawa ya dihina. Dianggap sebagai Petro itu kan orang rakyat goblok itu. Terus kemudian itu kan lambang dari Petro itu gitu Pak, seorang rakyat jelata. Filosofinya ada kalau itu ya. Iya, teman Petro itu kalau bagi orang Jawa apa Pak? Petro adalah rakyat jelata yang tadinya nggak pernah punya kuasa, begitu jadikan kuasa buat Petro jadi ratu itu. Nah, contohnya kayak gitulah. Ini kayak gitu. Itu kan itu dia sudah melakukan, publik sudah melihat semua, tetapi mendeklar dirinya bahwa dianya dikriminalisasi. Disitulah yang saya tidak terima Pak, karena apa? Ini kalau dibiarkan terus nanti publik selama-lama menganggap bahwa memang post-truth kan itu jadi seakan menjadi kebenaran, dan itu sekarang terjadi, memang betul-betul terjadi gitu. Oke, kembali pada terusnya penyelidikan itu tadi ya. Polda Metro sudah mengumpulkan 700 itu. Saya yakin ya pada 700 alat bukti itu adalah bukan alat bukti yang dikumpulkan ketika sebelum April, sebelum LP itu dibikin. Saya yakin bahwa selama postingan-postingan ini, selama 7 bulan ini, itu pasti ada kan nambah terus tuh potongannya kan rekam itu. Kumpul-kumpulkan, makanya jadi banyak itu kan, jadi 700 itu. Kan dia 700. Yang di media juga bisa jadi bukti semuanya, itu ya. Semuanya. Memang kalam media. Kan penghinaannya pakai media. Iya benar sih. Tambah terus. Ya setiap hari tambah kan itu. Betul. Itu ini hanya pengamatan saya ya. Saya bukannya ambil-ambil Pak Jokowi, tapi saya ingin menyampaikan pada rakyat ya. Itu loh yang dikerjakan dia tuh tiap hari menghina orang. Tapi dia merasa dirinya tidak pernah menghina. Kapan saya berbohong?
Sampaikan, dia tiap hari kebohongan yang disampaikan. Kan gitu. Itu yang saya ingin luruskan pada masyarakat itu, Pak. Itu ODGJ artinya, Pak Jenderal. Apa itu? Orang dengki Gibran Jokowi. Bukan SPPG. Apa itu? Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Emang seru kita kalau ada itulah yang terjadi singkatan-singkatan. ya selama ini, Pak. Jadi rame sekali karena setiap hari orang di framing oleh kubu mereka bahwa aparat adalah kubunya Pak Jokowi, membela Pak Jokowi dan sebagainya gitu. Dan sementara aparat waktu dalam menangani ini juga menurut saya sih terlalu hati-hati. Iya. Terlalu hati-hati, tapi bagus karena apa? Kalau dia nggak terlalu hati-hati, dipelintir terus sama mereka. Nah, contoh juga ini mengenai pengumuman P21. Iya. Saya langsung tutup poin ke P21 ya. Jadi gini, kalau penyidikan itu Pak dikumpulkan oleh Polda Metro ya, sudah ada 700 sekian, kemudian saksi-saksi sekian, berarti kan saya sudah punya berkas ya. Nah, berkas itu dikirimlah ke jaksa. Kalau ketentuannya yang lama Pak, itu bisa bolak-balik itu berapa kali. Tapi ketentuan KUHP yang baru itu 14. hanya sekali aja mestinya. Dikirim ke jaksa, kemudian diperiksa oleh jaksa, kemudian dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk. Teorinya 14 hari setelah itu harus dikembalikan ke jaksa. Tetapi dalam praktek Pak, selama ini Pak yang KUHP yang lama, apalagi itu ya, itu tidak pernah ada 14 hari itu dilengkapi. Nggak cukup ya. Nggak cukup karena di samping kadang-kadang petunjuknya itu kadang-kadang ya nggak bisa terpenuhi juga bisa. Kadang-kadang ini kalau yang sini katanya udah, mereka kemarin tanya A, jawab ini tanya B, gitu itu terjadi kalau yang dulu. Akibatnya nggak selesai. Tapi pakai KUHP yang baru Pak, mestinya itu begitu dikirimkan ke sini masih kurang, itu dikembalikan ke polisi lagi. Kalau ini kirim ke sini nggak masih kurang cukup, maka dilakukan gelar perkara Pak. Gelar perkara ini dilakukannya di tempat penyidik, dihadiri jaksa, dihadiri semua lengkap dari para saksi dan korban, para ahli dan sebagainya. Diputuskanlah di situ apakah kasus ini layak diteruskan apa tidak. Kalau tidak layak diteruskan ya diputus bersama di situ di SP3, di penyidikan. Di penyidik ya. Tetapi kalau kemudian apa itu penyidik masih menyatakan bahwa ini akan masih bisa terus, dan jaksa waktu itu kemudian masih bisa cobalah dikaji lagi di tahap penuntutan gitu ya. Ini dikirim ke sini lagi bisa. Yang hasil dari gelar itu tadi yang memutuskan dikirim itu tadi terus apa tidak kan? Terus dikirimkan ke sini. Nah, di sini jaksa bisa meneliti lagi tuh. Bisa meneliti lagi apakah ini bisa langsung P21 ya. atau dia menghentikan. Bisa. Di KUHP baru bisa menghentikan. Bisa dihentikan itu. Karena jaksa sekarang kan lebih kuat ya, memang disaring oleh jaksa itu. Nah, makanya itu jadi karena ya yang namanya penghentian penyidikan itu kan bisa juga di tahap penuntutan. Kan gitu kan. Gitu. Jadi nah kemarin yang terjadi adalah ternyata ketika dikembalikan ke sini dan kemudian lama nggak balik-balik itu ya, sampai berapa gitu ya. Itulah muncul istilah daluarsa. Nah, ini pakar lagi gitu kan. Yang ngomong itu pakar internasional Pak, daluarsa itu. Nah, sebenarnya gimana Pak kalau soal itu? Yang namanya daluarsa itu Pak, itu istilah aslinya ya. Istilahnya bahwa suatu kasus itu Pak, itu tidak bisa dituntut karena melebihi daripada masa daluarsa itu tadi. Contoh, orang mencuri udah sampai 15 tahun yang lalu, padahal daluarsanya hanya 12 tahun kan gitu kan. Jadi itu nanti nggak bisa kalau diajukan ke jaksa nggak bisa dituntut. Itu istilah yang saya dengar daluarsa. Nah ini kan karena pakar tadi terlalu hebat tadi ngomong kan gini, daluarsa itu kasusnya lebih ini, jadi patut dihentikan kan gitu kan. Itu yang saya nggak habis pikir. 14 hari itu boleh lewat kalau memang. Bukan boleh lewat, kenyataannya emang kayak gitu lewat. Sayangnya di dalam KUHP itu kalau itu lebih 14 hari tidak ada hukumannya. Disinilah saya mengatakan saya dari dulu ya menyarankan pada para pembuat undang-undang itu KUHP yang lama itu sudah bagus ya, ada kontrol. Cuman sayangnya setiap kontrol kayak gitu kalau dilanggar tidak ada sanksinya Pak. Contoh dulu ya 14 hari harus dikirim ke sana, harus diselesaikan. Kalau nggak bisa
harus ada apa sanksinya gitu, nggak ada. Nah, akibatnya dulu bolak-balik. Dan itu bolak-balik tidak dibatasi. Akibatnya ya sampai ada Lama yang kasus saya 3 tahun, 4 tahun nggak selesai. Saya Benar mandir dulu sih. saya nangani kasus kuda tuli itu cuma 3 Iya, tahun kan waktu itu. Iya, Karena iya, bolak-balik. Nah, itu karena kelemahan KUHP lama tidak ada. Tidak sanksi. Yang sekarang ini sudah ada sanksinya, kalau hanya sekali aja kan koordinasi gitu. Nah, sayangnya di sini juga masih undang-undang nggak akan mungkin lengkap banget ya. Pasti ada kekurangannya. Contoh itu tadi kalau ini lebih ini dinyatakan kemudian ini gugur demi hukum atau apa itu tadi. Nggak ada itu tadi. Nggak ada kan itu oke. nggak ada, waktu itu hanya dibilang kalau masih belum lengkap ya digelar, mengundang semua, diputuskan, dihentikan apa terus katanya. Kalau diteruskan ya sampai jaksa masih bisa meneliti kembali. Kalau dia masih punya punya pendapat wah ini nggak bisa terus, dia bisa aja menghentikan. Nah, counternya di mana? Nanti di pra peradilan. Kalau seandainya ini menganggap bahwa ini cukup itu, kemudian jaksa menghentikan di penuntutan, itu bisa di pra peradilan. Itu tadi ya. Jadi dari peluangnya begitu. Nah, terus kemudian sekarang saya spesifik kepada P21. P21 itu adalah surat pemberitahuan dari jaksa kepada penyidik bahwa itunya sudah lengkap. Sudah lengkap. Karena sudah lengkap, tolong serahkan itu tersangka dan barang buktinya kepada saya. Kalau selama ini kan P21 kan baru dikirim berkasnya doang. Berkas doang, pokoknya itu gitu. Nah, nanti alat buktinya juga belum semuanya lah kira-kira. Tapi selama ini sekarang ya itu tidak rigid, jaksa meriksa sendiri enggak. Selama pakai KUHP yang baru Pak ya. Begitu ini penyidik ini menyampaikan Pak ada SPDP, saya mulai penyidikan. Ini jaksa sekarang udah boleh memberikan asistensi. Makanya itu sekarang itu sebetulnya sangat terkurangi lah perbedaan pendapat antara penyidik dengan jaksa itu. Ini KUHP yang baru kayak gitu. Ya. Sudah ada asistensi, jaksa boleh mengirimkan ke sini gitu sih. Penyidik juga boleh konsultasi dengan jaksa, kurang apa dan sebagainya itu. Itu semangat KUHP yang baru yang kayak gitu. Nah, kemarin itu, tapi KUHP yang baru itu pun belum menyatakan bahwa kapan harus, kalau seandainya lebih harus otomatis harus gelar perkara itu tidak kan, hanya bunyinya akan dilakukan gelar perkara tapi tidak ada batasan waktunya terhadap pelanggaran itu. Dan juga tidak ada kriteria kalau ini melanggar aturan apa jadi daluarsa itu tadi. Ada ya. Itu nggak ada sebetulnya. Itu tafsir gitu. aja ya. Iya. Jadi makanya itu kembali ya, kalau jadi P21 adalah surat dari jaksa yang isinya menerangkan bahwa itu berkas sudah lengkap. Tolong serahkan tersangka dan ini ya. Itu yang tahap 2 itu berarti ya? Nah, ini penyerahan tahap 2 itu. Penyerahan tahap 2 itu adalah penyerahan tersangka dan barang buktinya ke jaksa karena berkasnya sudah lengkap. Kalau yang pertama kali kan hanya berkasnya doang Pak yang dikirim, jaksa teliti gitu. Ya, jadi kalau kita mendengar dari di Reskrimum kemarin Pak Iman Imanuddin itu, kalau menurut Pak Jenderal itu benar sudah P21 atau gimana? Jadi gini. Pak Iman kemarin menurut saya tuh bagus cara dia memanagenya. Polda Metro kan selama ini kan dianggap ya oleh framing mereka menganggap mereka tuh didikte oleh Pak Jokowi dan sebagainya kan gitu kan. Sehingga Polda Metro kelihatannya tidak ingin menjadikan suatu kasus itu yang spesial sekali. Kalau dia mengumumkan bahwa ini gini kan seakan-akan memframing pada publik. Takut dituduh kayak gitu kan. Tapi rupanya kan enggak. Mereka kemarin itu Pak, itu bukan press release khusus mengenai jasa kan. Betul. Juga bahas kasus lain juga. Dia ditanya oleh wartawan, Pak bagaimana dengan kasus ini? Nah Pak Krimum menyatakan dengan jujur apa adanya kan. Dia hanya mengatakan dia hanya mengatakan kami sudah koordinasi dengan jaksa. Dan jaksa sudah mengatakan bahwa sudah tidak perlu lagi ditambah-tambahin kekurangan itu gitu. Artinya kan berarti itu kan berkas itu sudah lengkap kan gitu kan gitu. Nah kalau itu berarti kalau sana beda ya kalau ngomongnya itu kurang ini itu namanya belum lengkap. Karena sudah dibilang nggak perlu lagi mengirimkan kekurangan yang kemarin sudah saya sampaikan itu, maka berarti sudah lengkap kan gitu kan. Nah, tapi kan tidak ngomong P21 kan? Artinya kalau sudah lengkap gitu itu nanti ranahnya kejaksaan Pak. Iya. Kejaksaan lah yang mengeluarkan itu P21 itu
Yang press release harusnya kejaksaan. Kejaksaan. Nah. Ya. Kan jadi Pak Tapi Dirkrim itu kejaksaan punya kewajiban untuk press release atau enggak? yang namanya press release itu tidak diatur dalam KUHP. Pak. Tidak ada, Nggak enggak wajib nggak juga ada ya. kewajiban. Jadi cukup dia sampaikan surat itu ke penyidik udah cukup sebetulnya. Sudah. Iya, kewajiban dia itu begitu lengkap kirim P21 itu, seret. Polisi dalam berapa hari saya lupa ya, mungkin 7 hari atau berapa harus diserahkan kepada dengan apa tersangkanya, dengan itu serahkan ke sana. Gitu aja itu selesai. Kalau polisi sudah menyerahkan ini tahap kedua, selesailah tugas polisi. Iya. Jangan berdebat lagi dengan Polisi. orang-orang polisi. Orang Iya. ini, Ya, jangan bola itu. pindah ke Iya. kejaksaan. Pindah ya. kejaksaan, Jadi, betul. Kalau ada keberatan Pak dengan tindakan polisi yang katanya ini kriminalisasi dan sebagainya itu, KUHP sudah mengatur, silakan di pra-peradilan aja. Kemarin itu mengatakan ini kan apa-apa kurang ini. Itu kok kenapa berkas lebih daripada sini? Itu kan daluarsa. Jangan begitu ngomongnya. Ngomongnya pra-peradilan aja. Ini kan melanggar aturan. Berarti Roy Suryo dan kawan-kawannya masih punya kesempatan untuk pra-peradilan ketika sudah Nggak berani. Sudah Kagak dikasih berani. tahu kan nggak berani. Ya. Saya nggak ngerti lah kenapa nggak berani. Kagak berani dia. Tapi ada juga mereka ngomong bahwa Ah. kalau sudah ada yang SP3 kayak Edi, kayak Rismon itu seharusnya itu laporan baru katanya Nah. nggak bisa dilanjutkan. Kalau Itu gimana mengenai itu ya ceritanya? gini ya, Ah. itu perbedaan penafsiran. Yang di dalam KUHP itu memang diatur yang saya tadi katakan ya, tidak ada undang-undang yang terlalu lengkap, Pak. Nggak ada yang terlalu lengkap. Di dalam KUHP pun tidak ada aturan bahwa satu LP itu satu kejadian itu satu LP. Nggak ada Dan ya. kalau seandainya KUHP bikin gitu, menurut saya konyol. Karena Pak yang namanya satu LP itu gimana sih Pak? Yang namanya satu tindakan satu LP. Kalau orang ini misalkan tadinya ngata-ngatain gini dengan lonjok, berapa kejadian itu? Iya, Dok. Oh gitu Dua. maksudnya. Itu udah dua Kan kejadian. baru 2 itu Pak. Satu Dua kejadian. pencemaran baik, satu lagi kekerasan Yang gitu. lonjok, habis Ah. lonjok kemudian dibunuh. Oh 3 itu. 3 kan Tiga. gitu. Nah kalau itulah makanya undang-undang nggak bikin satu LP satu kejadian Pak. Yang nama LP itu kan hanya tanda terima polisi bahwa polisi menerima laporan terjadinya suatu tindak kejahatan. Cuma Senjatanya itu A, B, doang. C, D Iya, gitu ya. apalagi kemarin itu yang pertama kali kan LP-nya ada berapa tuh? 3 jadikan 1. 2 klaster tuh. Ya kan? Terus beberapa klaster gitu jadi 12 gitu kan. Dari mula dulu saya katakan itu ya. Dari 12 orang itu kalau ibarat orang ulangan itu ya, mencongak atau apa. Ada yang salahnya 1, ada salah 2, ada salah 3, ada salah 12. Salah banyak itu kan ya. Di samping menghina dia ini dan sebagainya itu siapalah bisa kelihatan di sana emang salah besarnya itu. Tapi ada juga orang yang cuman salah 1 doang ikut-ikut. Ya, gantung Jokowi misalnya. Kan cuma 1 kan itu, salahnya 1 gitu. Iya. Jadi nggak akan mungkin itu Pak ini didamaikan. Kalau satu damai yang lain harus itu. Tidak ada Nggak Pak ada ketentuan, tidak itu. ada ketentuan Oke. itu gitu. Jadi karena ya di dalam ini RJ ini, di dalam RJ KUHP yang baru itu sangat rinci Pak. RJ itu kan diatur pasal 79 sampai 85. Yang ayat 1 itu mengatakan RJ bisa dilakukan apabila ada 6 alternatif itu. Bila sudah mengganti kerugian, bila sudah itu apa, sudah lukanya sudah sembuhkan, bila bisa meminta maaf gitu kan. Ini 6 ini Pak, tidak harus dipenuhi semua. Memenuhi beberapa unsur aja cukup gitu Ya, ya. tergantung dari kasusnya Pak. Kalau saya mencuri, kalau barangnya udah kembali kan selesai urusannya. Ya, Nggak perlu jadi minta maaf, maafan. nggak perlu mengobati orang sakit. Itu kan ini pilihan Oh, ini iya, Pak. iya, oke. Jadi ini memahami aturan yang ada di dalam RJ di dalam KUHP yang baru itu. Jadi oke ya satu gini. Terus kemudian RJ itu di pasal ayat yang lain, RJ itu bisa dilakukan di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun peradilan. Dan RJ itu dilakukan di ayat yang lain mengatakan bahwa apabila ada kesepakatan, gitu, ada kesepakatan, maka itu kesepakatan itu harus dilakukan tidak lebih 7 hari. Kalau lebih 7 hari berarti itu kesepakatan itu gagal. Itu bunyinya kayak gitu loh Pak. Jadi bukan harus begini bukan. Dan kemudian kalau seandainya ini kesepakatannya jadi, LP hanya bisa
dihentikan apabila ini sudah dilaksanakan kesepakatannya, bukan hanya tertulis saja, tapi memang betul-betul sudah terlaksana. Dan setelah itu baru harus dihentikan penyidikan, dilaporkan kepada ini jaksa dan dilaporkan kepada hakim gitu. Itu teorinya kayak gitu, gitu kan. Dan itu ada batasnya waktu itu. Jadi tidak harus seperti kemarin kan didalilkan bahwa ini LP-nya sudah di SP3 ya gugur dong semuanya. Gugur semuanya gitu. Saya nggak habis pikir gimana ya apa konstruksi daripada cara memahami aturan itu loh Pak. Kalau gini ya Pak, bahayanya Pak ya, yang namanya membaca aturan undang-undang itu Pak, itu harus kalau dulu guru saya mengatakan harus memahami memori Vantuleting. Kenapa undang-undang itu dibuat? Sehingga kita tahu maknanya. Ini dibuat begini karena begini. Contoh tadi yang saya katakan ya, kalau namanya sudah terjadi kesepakatan, tapi 7 hari berikutnya kemudian tidak dilaksanakan, maka itu batal. Kenapa ada aturan ini? Maksudnya adalah jangan sampai nanti dia tanda tangan, kemudian setelah tanda tangan dia curangan, mentang-mentang sudah di RJ gitu, kemudian dia tidak dilaksanakan itu. Makanya aturan itu dibuat gitu. Jadi di dalam memaknai setiap undang-undang itu gitu. Itu harus kita kenapa harus gitu. Terus kemudian kenapa kalau harus dihentikan harus ditetapkan dan kemudian laporkan pada hakim. Karena itulah step daripada penghentian suatu kasus itu. Itu harus pada yang paling berwenang. Kalau berwenangnya itu hanya sampai penyidikan ya kejaksaan harus dilaporkan. Jaksa, hakim harus gitu. Jadi clear itu. Jadi tidak sepotong-sepotong hukum itu hanya sampai pada ini doang. Berarti polisi sewenang-wenang dong nanti kan gitu kan. Kan kita masih ada kontrolnya. Itulah kurang lebih anunya kayak gitu. Jadi kesimpulannya tadi kalau ada didalilkan bahwa ini sudah dihentikan. Beda kan 12 orang ini Pak Jokowi itu perseteruannya beda-beda kan dengan si A cuman salah ngomong. Betul. Dengan ini cuman ini salah ngomong, salah tafsir. Lah ini selesai. Enggak yang lain enggak bisa dong diikut-ikutin selesai. Itu Pak. Jadi pemahaman kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan pemahaman kayak gini ini rakyat jangan tergiur bahwa kita tuh nabrak aturan gitu. Tapi terus terang ya saya akui kasus ini Pak, perubahan daripada KUHP yang lama dengan KUHP yang baru ini Pak, memang menjadi debatable menurut saya. Kan di situ kan ada ketentuan katanya kalau suatu kasus Pak itu terjadi dulu sudah dilakukan penyidikannya dan kemudian sampai sekarang ada peraturan baru ini berubah ini. Kan dulu Pak masih pakai peraturan yang lama. Bagi saya itu banyak kelemahannya Pak. Sekarang bayangkan ya, kasus inilah yang lagi ditangani. Jadi ini transisi sebetulnya ya? Ya transisi, makanya kemarin waktu katanya mereka ya, waktu tanya kepada jaksa kan kombinasi. Jawabannya kan gitu. Menurut saya itu terpaksa dilakukan Pak. Karena tanpa kombinasi nggak mungkin bisa hukum berjalan. Betul. Contoh gini, ini sekarang kasus kan dulu sudah mulai disidik sebelum KUHP baru. KUHP baru. Harus pakai KUHP yang lama. Bunyinya kan gitu kan. Oke, kita rigid lah. Begitu penyidikan belum selesai, di sini kita mau menghentikan. Masa pakai KUHP yang lama, yang bertentangan dengan yang peraturan yang KUHP lama kan beda dengan yang baru, Pak. Kalau dulu tidak ada RC, ini sudah ada RC gitu. Kan gitu kan. Jadi masa kita memaksakan harus pakai yang lama. Kalau kita mengacu ini nggak selesai ini, Pak. Kemudian kita mau nahan apa enggak, persyaratannya udah berbeda gitu. Jadi makanya mereka kemarin pakai kombinasi itu gitu. Jadi ya mudah-mudahan inilah Pak. Jadi jangan kemudian memframing ya, pakai teorinya sendiri. Kemudian kalau tidak cocok dengan teorinya sendiri, maka itu aparat itu salah atau menguntungkan pihak mereka. Aparat ikut mengkriminalisasi kan gitu kan gitu. Sudah dikasih kesempatan kalau mau protes silakan pra peradilan. Nggak mau kan gitu kan, karena kalau pra peradilan nggak akan mungkin menang, kira-kira gitu. Jadi kan kelihatan kalahnya. Kalau sekarang kan belum tahu kan. Kalau sekarang masih bermain opini masih bisa ya. Kalau orang Padang bilang kan, iya saya kalah 2 tapi saya ke sana kalah 3 kan gitu. semua nggak ada yang menang kan gitu kan. Jadi itulah kira-kira yang kejadiannya kayak gitu jadinya. Jadi gimana Bang Ade keyakinan Abang itu? Saya yakin Abang udah lihat sebetulnya karena yakin saya nggak bisa katakan saya lihat, tapi saya yakin 100%. Dan karena ya saya bilang source-nya ini
A1 banget lah. Ya. Iya. Ya kan kalau Udah, saya abang bongkar ngomong aja dari itu Real wah Pol. itu kan yang jelas kita udah lega lah. Udah lega artinya secara implisit kan sudah dikatakan tuh P21. Yang selama ini kan mereka challenge terus kan. Gue sampai dikatain apokat lah kan. Alpukat itu apa kepanjangannya? Aku pembela orang ya kesabaran dan akhlaknya tinggi. Oh. Nah, itu apokat. Jadi intinya ya kalau dia katakan kan selalu kan berargumen terus. Gak bakal P21 apalagi ditambah ya saya respect lah sama Pak Ugro Seno ya. Seolah-olah ya beliau itu kan melindungi mereka nih. Karena mereka seolah-olah bergantung kepada Pak Ugro untuk menjelaskan tentang permasalahan ya bukan hanya dari penasihat hukum mereka kan begitu. Sampai mengatakan ya kalau itu P21 keluar saya akan belajar dengan jaksa kan. Waktu itu ini sekali lah buat saya itu ya miris untuk dikatakan seperti itu gitu. Padahal beliau itu kan ada mantan Kapolri. Ya seharusnya menurut saya tidak terlibat sangat dalam untuk masalah itu misalnya. Katakan kalau dia jadi sebagai saksi ahli ya udahlah saksi ahli gitu. Tapi tidak selalu involve setiap ada konvers beliau dipakai lah menurut saya ya. Seperti tameng lah seperti pembenaran apa yang dikatakan oleh mereka itu ya. Nah ini kan udah katakan lengkap kan P21. Tinggalkan bagaimana tahap 2 ini bisa berjalan dengan mulus. Ya kan? Nah, kalau tahap 2 ini ya seharusnya itu kan ditahan. Ya kalau misalnya itu tidak ditahan, ini jadi presiden menurut saya. Akan jurisprudensi ke depan. Ada keraguan dari Bang Andi nggak soal itu? Nggak. Saya nggak ada keraguan itu. Nggak ragu ya, tapi kemungkinan itu ada. Di mana-mana pun itu Kita kan kemungkinan itu. Masalah prosentasenya aja. Karena kita kan taunya ada orang besar di belakangnya. Exactly. Gitu. Exactly. Ada nggak kemungkinan untuk itu misal masih berlama-lama lagi di tahap bisa kedua? saja kemungkinan itu kalau ini efeknya secara politik. Kan mereka kan yang menggeret terus ini nih. Persoalan ini masuk ke jalur politik. Coba dia ke MK, KIP, Komnas HAM, terakhir DPR. Nah kalau udah masuk ke DPR, dia tanda kutip ya, mohon maaf seperti mengemis. Artinya dia mendorong ini persoalan masuk ke arah politik. Yang sebetulnya ini adalah kasus orang bilang remeh-temeh. Ya sekarang kok jadi complicated karena ada unsur politik yang ingin dimasukkan oleh mereka, menggeret tokoh-tokoh bangsa untuk masuk ke dalam itu. Terakhir apa nih ini kan? PDIP kan? Oh iya. Iyalah. Coba pemberitaan, ya tunjukkan saja ijazahnya ketika Pak Jarod berbicara kan. Oh Pak Jarod bilang kalau keliling daerah mending bawa ijazah. Oh diglorifikasi sama mereka. Terima kasih Ibu Mega, terima kasih. Kan ingat juga ketika Pak JK itu tunjukkan, dia langsung menggeret nama juga. Betul. Karena arah mereka memang membangun opini seperti itu. Kalau konklusi saya, mereka ingin adu domba untuk itu. Karena apa? Implikasinya sebetulnya ini muncul ini dari case 2024 lah. Ya, masih belum move on lah untuk saya katakan itu. Mencari celah bagaimana ya dengan sasaran utamanya Mas Gibran ini diturunkan. Ya kan? Kalau intinya opinion leader kayak Pak JK terus PDIP juga itu masuk, mereka berhasil dong ya dalam hal itu ya. Benar kata Pak Jenderal tadi kan saya bilang karena post truth dan dia punya saluran untuk itu. Buzzer-buzzernya mereka terkoordinir, ya YouTuber-YouTubernya mereka terkoordinir dan mendapat ya mohon maaf ya quote unquote karpet merah dari stasiun TV. Karena stasiun TV juga butuh berita yang rating. YouTube juga butuh. Semua butuh nih. Ya kan? Semua kan butuh gitu. Ya mereka paham untuk itu. Tiada hari tanpa konvers. Betul kan? Tiada hari tanpa konvers. Kalau kita pikir biaya dari mana ya? Betul nggak? Kan selama ini yang mengatakan wah nggak ada di belakang saya membiayai saya begini A B C D. Ya menurut saya selama setahun you juga tidak bekerja gitu kan? Hanya terus gedor-gedor hal yang seperti menunggu Godot, ya, menunggu wangsit yang tidak turun-turun menurut ya kan?
Kalau menurut Dari Bang mana? Andi itu nanti kira-kira tahap kedua tuh akan segera secepatnya atau masih akan lama lagi? Segeralah. Kan itu kan Ada kalau info-info nggak di dalam tuh A1 atau A2 lagi tuh? Kapan? enggak ini ya saya nggak mau mengatakan ini kembali lagi ntar saya ntar dibilang tukang dukun, tukang ramal gitu. Iya, Kayak Cenayang, Mr. Q. Cenayang. saya selalu dibilang kan tukang ramal dulu waktu Rismon itu. Iya. Ya kan saya bilang pertengahan April ini Risma akan mendapatkan SP3 dan kenyataannya benar. Kan Iya. begitu. Ya berarti emang harus ada informasi dalam yang Ya kita tinggal membacanya Bang aja, Andi gitu. punya ya. Iya. Ya, tinggal Harus lihat itu. dibuka-buka dikit-dikit lah di sini. Ya pasti juga banyak orang-orang baik ya, baik di kejaksaan, mau di kepolisian juga yang enek lah melihat tingkah laku mereka selama ini, kan begitu. Ya makanya mereka berkoordinasi dengan baik, bekerja secara profesional untuk menuntaskan gitu ya, untuk menuntaskan kasus ini segera mungkin gitu loh, ya. Iya. Dan ya buat saya sih, menurut saya kalau media massa udah nggak, kalau ini habis kan masih ada tuh. Ya, ada BGN kan. Iya. Ada kasus imigrasi. Akan jalan terus ini. Tidak ada kekurangan isu. Jadi, Ya? Tidak ada kekurangan isu Jadi menurut saya. jawaban Bang Adi akan masuk tahap 2 nih. Tahap 2. Oke. 100% keyakinan saya itu akan tahap 2 ya. Dan arah-arahnya sih ya sudah lihat aja, kita lihat minggu depan lah. Minggu depan kita lihat arah-arahnya seperti apa. Kita tunggu minggu depan. Kita Ya. Kayak ini. Kecenayangan Bang Andi nih. Iya. 100% sih menurut saya akurasinya. Kalau gue 99,99. Oh iya. Gue setuju lu, Ben. Harus ada Harus ada 1% itu. menyisikan 1% gitu. sedikit Iya. hal yang apa yang namanya yang di luar prediksi. Iya, harus 1% itu. Dan juga sebetulnya saya nggak mau berandai-andai untuk masalah katakanlah apakah nanti mereka akan mendapatkan bebas gitu pengadilan. Ya saya selalu katakan chance itu pasti ada, tapi sangat tipis sekali untuk itu. Ya kan? Kembali lagi 99,99%. Sangat tipis sekali menurut saya. Harus sisakan sedikit ruang untuk kesalahan. Untuk keraguan ya. Jadi kalau saya, Keraguan. menurut saya ya mereka ini seharusnya memperkuat untuk alat-alat barang-barang bukti mereka untuk di challenge dengan barang-barang bukti Kita dari tunggu Pak pengadilan Jokowi. lah nanti kalau gitu ya. Kita harus tunggu pengadilan untuk itu. Mungkin Pak Jenderal ada statement akhir mungkin yang bisa ingin disampaikan ke penonton Real Pol. Ya kalau saya gini ya, saya lega karena apa? Akhirnya ada berita dari kejaksaan bahwa itu lengkap. Artinya kalau itu dinyatakan oleh jaksa itu lengkap, berarti artinya tugas polisi sudah sempurna. Iya. Karena tugas polisi dalam penyidikan itu sempurna apa tidak itu setelah diterimanya berkas itu oleh kejaksaan gitu. Entah itu dihentikan, entah itu diteruskan, yang penting berkas itu diterima oleh jaksa lah gitu aja. Karena kalau polisi yang menghentikan pasti akan dihebohkan kalau mereka kan gitu. Padahal polisi sudah mendapatkan bukti itu 700 gini kan gitu. Ya polisi sekarang hanya menyerahkan pada jaksa. Kita berharap mudah-mudahan jaksa juga bisa melihat dengan jernih gitu ya. Terlepas daripada tekanan-tekanan barangkali ada orang politik yang tadi. Karena ini kasusnya kan jelas kasusnya warnanya kasus politik dari pertama kali. Loud gitu. and clear ya Jadi itu ya. Dibikin berlama-lama terus gitu tadi. Pasti ada lah tekanan-tekanan pada pribadi-pribadi para petugas yang sedang bekerja apa tidak, meskipun tidak secara kelihatan gitu kan, dan nggak mungkin mereka akan ngomong secara terus terang. Bang Andi gimana Bang Andi? Intinya gitulah, mudah-mudahan dalam tempo singkat ini kejaksaan menindaklanjuti dan rakyat tidak bertanya-tanya lagi menunggu kapan itu sampai di pengadilan. Bang Andi? Ya, menurut saya kita sangat berterima kasih sekali ya kepada para penyidik di Polda Metro Jaya yang telah bekerja keras luar biasa gitu kan ya. Ya saya juga mendengar kabar mereka bisa sampai pagi mereka untuk bekerja untuk menyusun BAP-nya itu. Saya melihat di dalam itu ketika saya juga diperiksa sebagai saksi ya. Karena itu ada 35 video ya. Dan saya hadir pada saat itu di Indonesian Lawyers Club. Dan kebetulan narasumbernya sama-sama dengan Roy Suryo pada saat itu. Maka saya diminta untuk sebagai saksi itu. Tumpukannya satu orang itu segini. Yang mesti dicek tuh ya. Bisa dicek. Berarti ada 5 tumpukan seperti ini. Ada 5 tuh. Dan Ada 1 5. orang yang ngecek.
Satu orang ya. Satu orang harus cek. Jadi Kamnek 5 itu berapa orang ya? Ada mungkin ada 5 gitu. Dia harus periksa itu. Oh, semoga digaji dengan baik dia. Ya kan berarti kan kerja keras kan sampai tengah malam sampai ini. Apalagi ketika terjadi yang namanya RJ. Kan satu-satu nih kalau berkaitan dibuka. Oh, dibongkar lagi ya? Bongkar. Tarik-tarik gitu ya? Iya, itulah yang lama. Rismon itu hampir 2 bulan untuk menarik itu semua. Ya, paham. Nah, itulah kenapa itu lama. Kenapa lama ya? Ya bukan artinya ya diintervensi seperti apa. Apalagi dia katakan KUHP Solo kayak gitu kan. Semakin mengulang terus ini mereka. Membuat repetisi, katakan namanya repetisi propaganda itu. Sehingga ya masyarakat juga udah muak sebetulnya melihat untuk itu. Jadi ya saya meminta kepada kejaksaan nanti tahap 2 ini mereka ditahan gitu loh. Ya diserahkan semuanya setelah bab terakhir di pemeriksaan tersangka yang terakhir kan diserahkan tuh ke kejaksaan. Ya mereka harus ditahan. Ya pakai mobil ambulan boleh, mau pakai mobil yang tahanan juga boleh gitu kan. Yang penting itu dikirim ke kejaksaan dan mereka ditahan gitu. Karena bahaya kalau tidak ditahan akan diulang lagi seperti ini terus menerus. Gitu. Opininya akan bergulir terus. Opini akan bergulir terus dan kemudian terjadi apa? Ya marwah dari kejaksaan juga bisa hilang di mata masyarakat kayak gitu. Kan kita harus menjaga ini lembaga penegak hukum ini ya sebagai benteng kita mencari keadilan untuk itu. Jadi kalau istilah saya itu gitu. Pak, tadi tuntutan daripada Pak Andi sama itu, kalau istilah hukumnya itu karena memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Memenuhi syarat. Karena Itu kata kuncinya ya. Syarat-syarat daripada penahanan menurut KUHP yang baru. Ya. Itu Pak. Ya. Tidak mengulangi perbuatannya lagi. Antara itu. Kalau dulu kan dulu kan cuma tidak melarikan diri. Iya, ini banyak banget sekarang. Sekarang ada berapa itu? Saya tadi berapa poin ya. Tidak menghilangkan alat bukti ya. Ya, menghilangkan alat bukti. Iya. Kalau ini kan nambah bukti bukan menghilangkan. Kalau tampil terus di media bukti nambah terus. Tambah terus juga mempengaruhi orang. Iya. Mempengaruhi orang. Wah, banyak. Syaratnya ada Pak. Mempengaruhi orang tuh banyak banget yang dipengaruhi. Itu anunya kalau syarat hukumnya. Memenuhi syarat, Bro. Jadi gimana? Ya, udah bicara lama nih tentang udah lama sih kita nggak berbicara tentang ijazah Jokowi. Jadi blank lo ya. Udah dari berapa tuh? Dari sebulan 2 bulan yang lalu ya? 2 bulan. 2 bulan itu kita sama ini digempur oleh kasus yang menyerang pemerintah terus. Akhirnya kita balik lagi kepada update kasus Pak Jokowi ini. Semoga masuk tahap 2 sih. Biar kita nggak ada lagi lah orang-orang yang pengen ngacauin algoritma ini. Saya tuh ini loh sampai risih di keluarga kadang. Kadang karena kan keluarga tahu saya itu host di Real Politik kan. Dan mereka tahu ada Abang Andi di sini, ada Pak Arianto di sini yang suka nongol di reels di TV gitu. Jadinya setiap ada omongan kasus ini ijazah Jokowi, saya dipanggil nih. Basur sini. Lihat nih. Ya udah itu bayang terus. Teriak-teriakan. Oh ini gimana nih? Ini gimana sih kasus nih lama banget gitu. Tapi sama mereka dikonsumsi terus. Udah dikonsumsi sama mereka udah hampir setahun. Lebih gitu. Ya semoga cepat selesai sih. Biar gak ganggu kehidupan keluarga juga. Yaudah, terima kasih Pak Arianto udah datang. Terima kasih Pak Jenderal ke Real Politik. Terima kasih Abang Andi Aswan udah datang dan memberi info A1 gitu. Dan memberi ramalannya juga. Yang 99% akurat ya. Dan pendidikan hukum dari Pak Jenderal loh. Oh ya kita mendapatkan pendidikan hukum tentang KUHP baru. Ya mendapatkan pendidikan hukum dan mendapatkan ramalan tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Semoga 99% benar. Terima kasih sudah menonton episode kali ini di Real Politik. We will see you in the next episode. Sampai jumpa.